Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fajri Hidayatullah. Saya akan menjelaskan video pribadi irigasi tentang penjelasan irigasi. Awal sebelumnya saya berasal dari kampus Muhammadiyah Sumatera Barat yang bernama Al-Fajri Hidayatullah. Saya lokal teknik sipil lokal B2 BP 19. Oke, saya akan menjelaskan tentang irigasi. Pertama, pengertian irigasi. Irigasi adalah penyaluran air secara sistematis untuk keperluan pertumbuhan tanaman ke tanah yang diolah. Sementara itu, dalam penjelasan di Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006, irigasi merupakan usaha penyediaan atau pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk penunjang pertanian dan jenisnya, meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Selanjutnya, tujuan dan manfaat irigasi. 1. Membasahi tanaman. Membasahi tanaman dengan menggunakan air irigasi bertujuan memenuhi kekurangan air di daerah pertanian pada saat air hujan kurang atau tidak ada. Hal ini penting karena kekurangan air yang diperlukan untuk tumbuh dapat mempengaruhi hasil panen tanaman tersebut. 2. Merabu. Merabu adalah pemberian air yang tujuannya selain membasahi juga memberi zat-zat yang berguna bagi tanaman itu sendiri. 3. Mengatur suhu. Tanaman dapat tumbuh dengan baik pada suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, sesuai dengan jenis tanamannya. 4. Membersihkan tanah atau memberantas hama. Maksud irigasi juga bertujuan untuk membasmi hama-hama yang berada dan bersarang dalam tanah dan membahayakan bagi tanaman sehingga pada musim kemarau sebaiknya sawah diberikan air agar sifat garamnya hilang. 5. Kolmatase. Kolmatase adalah pengairan dengan maksud memperbaiki atau meninggikan permukaan tanah. 6. Menambahkan persediaan air tanah. Tujuan bermaksud menambah persediaan air tanah untuk keperluan sehari-hari, biasanya dilakukan dengan cara menahan air di suatu tempat sehingga memberikan kesempatan pada air tersebut untuk meresap ke dalam tanah yang pada akhirnya dimanfaatkan oleh yang memerlukannya. Irigasi sangat dibutuhkan untuk pertanian, perkebunan, dan lain-lainnya. Apapun manfaat irigasi adalah sebagai berikut. 1. Menambahkan air ke dalam tanah untuk menyediakan cairan yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. 2. Untuk menyediakan jaminan panen pada saat musim kemarau pendek. 3. Untuk mendinginkan tanah dan atmosfer sehingga menimbulkan lingkungan yang baik untuk pertumbuhan tanaman. 4. Untuk mencuci dan mengurangi garam tanah. 5. Untuk mengurangi bahaya erosi tanah. 6. Untuk melunakkan pembajakan dan gumpalan tanah. Jenis-jenis irigasi. Dan inilah gambar jenis irigasi, yaitu irigasi gravitasi. Irigasi gravitasi adalah irigasi yang memanfaatkan daya tarik gravitasi untuk mengalirkan air dari sumber ke tempat yang membutuhkan. Pada umumnya, irigasi ini banyak digunakan di Indonesia dan dapat dibagi menjadi irigasi genangan liar, irigasi genangan dari saluran, irigasi alur, dan gelombang. Dan kedua, irigasi bawah tanah atau subsurface irrigation. Seperti gambarnya sebelah kiri,
Irigasi bawah tanah adalah irigasi yang menyuplai air langsung ke daerah akar tanaman yang membutuhkannya melalui aliran air tanah. Dengan demikian, tanaman yang diberikan air lewat permukaan, tetapi dari bawah permukaan dengan mengatur muka air tanah. Selanjutnya, irigasi siraman atau sprinkler irrigation. Seperti contoh gambarnya di layar kita ini. Irigasi siraman adalah irigasi yang dilakukan dengan cara meniru air hujan, di mana penyiramannya dilakukan dengan cara pengaliran air lewat pipa dengan tekanan 4 sampai 6 atm, sehingga dapat membasahi area yang cukup luas. Pemberian air dengan cara ini dapat menghemat dalam segi pengelolaan tanah, karena dengan pengairan ini diperlukan permukaan tanah yang rata. Juga, dengan pengairan ini dapat mengurangi kehilangan air di saluran air karena dikirim melalui saluran tertutup. Selanjutnya, irigasi tetesan atau trickler irrigation. Dan contoh gambarnya seperti layar. Irigasi tetesan adalah irigasi yang berprinsipnya mirip dengan irigasi siraman. Tetapi pipa tersiernya dibuat melalui jalur pohon dan tekanannya lebih kecil karena hanya menetes saja. Keuntungan sistem ini yaitu tidak ada aliran permukaan. Selanjutnya, berdasarkan cara pengaturan pengukuran aliran air dan lengkapnya, fasilitas jaringan irigasi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu A. Irigasi sederhana. Jaringan irigasi sederhana biasanya diusahakan secara mandiri oleh suatu kelompok petani pemakai air, sehingga kelengkapan maupun kemampuan dalam mengukur dan mengatur masih sangat terbatas. Ketersediaan air biasanya melimpah dan mempunyai kemiringan yang sedang sampai curam, sehingga mudah untuk mengalir dan membagi air. Jaringan irigasi sederhana mudah diorganisasikan karena menyangkut pemakai air dari latar belakang sosial yang sama. Seperti contoh gambar di layar. Lanjut. Nah, irigasi semi teknis. Jaringan irigasi semi teknis memiliki bangunan sadap yang permanen ataupun semi permanen. Bangunan sadap pada umumnya sudah dilengkapi dengan bangunan pengambil dan pengukur. Jaringan saluran sudah terdapat beberapa bangunan permanen, namun sistem pembagiannya belum sepenuhnya mampu mengatur dan mengukur. Dikarenakan belum mampu mengatur dan mengukur dengan baik, sistem pengorganisasikannya biasanya lebih rumit. Sistem pembagian airnya sama dengan jaringan sederhana, bahwa pengambilan dipakai untuk mengairi daerah yang lebih luas daripada daerah yang lainan jaringan sederhana. Contoh gambarnya seperti di layar. Selanjutnya, irigasi teknis. Jaringan irigasi teknis mempunyai bangunan sadap yang permanen, bangunan sadap serta bangunan bagi mampu mengatur dan mengukur. Di samping itu terdapat pemisahan antara saluran pemberi dan pembuang. Pengaturan dan pengukuran dilakukan dari bangunan penyadap sampai ke petak tersier. Petak tersier menduduki fungsi sentral dalam jaringan irigasi teknis. Untuk memudahkan sistem pelayanan irigasi kepada lahan pertanian, disusun suatu organisasi petak yang terdiri dari petak primer, petak sekunder, dan petak tersier. Petak kuarter dan petak sawah sebagai satuan kecil. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32 PRTM 2007, jaringan irigasi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk atau primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi sadap, dan bangunan pelengkapnya. Contoh gambar irigasi primer bisa kita lihat
dari kaca kita ini. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi sadap, dan bangunan pelengkapnya. Seperti contoh gambar dari kita ini. Dan C. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter, dan saluran pembuangan, box tersier, box kuarter, serta bangunan pelengkapnya. Sekian dan terima kasih atas video yang sudah saya jelaskan ini. Lebih dan kekurangannya mohon dimaafkan. Saya sudahi video ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.